Judul karya Kepalsuan Cinta, bab 31, penulis Neng Neng. Sekawanan burung terlihat berkeliaran menuju arah tujuan masing-masing. Sesekali beberapa di antaranya terbang rendah saat sesuatu menimbulkan suara secara tiba-tiba. Tapi tidak jarang, burung tersebut terbang tinggi menjangkau tempat tujuan masing-masing. Pun demikian dengan rindu yang selalu terbenam di lubuk kalbuku. Rindu ini terasa begitu berat, bagai sebuah ujian yang dianugerahkan Tuhan pada setiap makhluknya. Bisa terasa berat, bisa terasa mudah, tergantung dengan bagaimana cara kita memaknainya. Dylan bilang, jika rindu itu berat, ya, aku pun mengakuinya. Aku berjalan menuju tempat favorit yang teramat sering kita singgahi dulu. Bahkan kini aku sering menyinggahi tempat ini, meski dengan keadaan yang berbeda. Dulu ku singgahi tempat ini secara nyata, dan sebelumnya aku menyinggahi tempat ini lewat angan, lewat asa. Dan hari ini aku kembali berjalan di jalanan setapak untuk menuju tempat kita. Kuedarkan pandangan, dulu senja adalah waktu favorit kita. Dan kini aku datang, bukan di saat senja. Mentari pagi baru saja menunjukkan pesonanya, saat aku tengah membentangkan kedua tanganku, menantang angin yang berhembus menyejukkan suasana. Air mengalir, terlihat berkilau menerpa wajahku, karena diterpa cahaya mentari yang berwarna kuning keemasan. Apa kabar kamu, Arka? Aku rindu, bisikku dalam hati. Rindu selalu seberat itu saat aku mulai memaknainya. Beberapa detik, aku sempat menahan napasku. Dadaku bertalu hebat, tubuhku bergetar kuat. Aku mematung kala mendengar suara sapaan dari seorang pria. Suara yang selalu kuingat, suara yang selalu aku rindukan. Halusinasikah ini? Aku bahkan tidak kuasa untuk memutar tubuhku. Apa kabar? Kurasakan sebuah tangan menyentuh bahuku lembut. Suara ini, sentuhan ini, semuanya membuatku terhenyak. Rasanya aku tidak percaya bisa mendengar dan merasakan suasana ini lagi. Ini aku, Arkana. Dek, dek, dek. Kamu banyak berubah, Tiba-tiba saja dia berada di sampingku. Kupejamkan mataku. Hatiku bersorak gembira mengingat pertemuan yang tidak disangka ini. Namun, hatiku juga terluka mengingat statusku sekarang. Kami berbeda dan tidak akan mungkin bisa bersama. Arka, terbata. Aku menatap wajah tegas di sampingku. Dia semakin tampan dari beberapa tahun yang lalu. Tubuhnya semakin tinggi menjulang. Kulitnya kuning langsat. Namun, senyumnya masih sama, dan bahkan mungkin semakin lembut dan menakjubkan dalam pandanganku. Ini aku, kakak. Laki-laki yang selalu menunggumu pulang ke tempat ini. Dia menatap jauh pada pemandangan di depan sana. Kakak, aku membuang pandangan, memandang bebas semua hal. Yang penting aku tidak memandang Arka saat ini. Rasanya tidak kuat jika aku harus menatapnya kali ini. Aku rindu kamu, Arka, bolehkah aku menghambur ke pelukanmu saat ini juga? Air mataku seketika mengembang sempurna. Hanya jika aku mengedipkan mataku, maka semuanya akan tumpah begitu saja. Kamu rindu aku? Tanyanya melirikku. Kali ini tatapannya berubah menjadi sendu. Aku berat kukatakan rindu itu, dalam hati menggebu. Namun pada kenyataannya, aku tidak lagi mampu mengatakan kata itu, saat bayangan Mas Arga berkelebat dalam ingatanku. Aku tahu kamu, Arka menunduk sedih. Aku tahu kamu masih mencintaiku, Tapi pria itu pasti selalu mengancammu, kan, Ada kilatan amarah dalam nada bicara Arka. Aku diam menyimak. Memang itu kenyataannya.
Sekarang, dia tidak ada, Ra. Katakan jika kamu merindukanku juga, Ra. Agar aku yakin jika perjuanganku dalam menunggumu tidak sia-sia. Mohon Arka mengibah. Status kita berbeda, Kak. Kini, aku sedang berada dalam sebuah ikatan yang tidak bisa diajak main-main. Aku menunduk pilu. Main-main? Aku tidak pernah main-main, Ra. Aku selalu serius. Serius mencintaimu, serius menunggumu. Bahkan serius akan kembali membawamu ke dalam pelukanku jika kamu tidak bahagia bersamanya. Ucapnya lantang. Arka masih seperti dulu, semangatnya membara. Kata-katanya yang kadang datar juga dingin, dan hal itu yang membuatku terpesona padanya. Dulu, dan mungkin juga sampai saat ini. Aku bahagia, Kak. Dia tidak pernah melarangku untuk urusan apapun. Ucapku ragu dengan bibir bergetar kuat. Oh ya? Lalu kenapa kamu tidak pernah membalas setiap suratku, Ra? Kenapa kamu tidak pernah membalas setiap pesanku? Aku menunggumu di sini, Rara. Setiap hari. Nada suara Arka sedikit meninggi. Kata-katanya terdengar bergetar. Entah apa yang sedang dia tahan saat ini. Itu karena aku tidak ingin terjadi masalah dengan rumah tanggaku. Ucapku pelan, menundukkan kepalaku dalam. Tatapanku tertahan pada tanah. Bohong. Tatap aku, Ra. Tatap aku jika kamu bahagia bersamanya. Arka meraih kedua pundakku, lalu memaksaku untuk menatapnya. Matamu tidak bisa bohong, Ra. Kamu tidak bahagia dan tidak mungkin bisa bahagia jika tidak bersamaku. Refleks, Arka memelukku erat. Kami menangis bersama dalam sebuah pelukan penuh kerinduan. Ra, masih ingatkah kamu tentang mimpi kita? Arka melipat kedua tangannya di dada, duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu di bawah pohon yang begitu rindang. Tempat ini sama sekali tidak berubah, malah semakin indah dan terawat. Aku yakin jika pelakunya adalah Arka. Tentu, aku menganggukkan kepalaku. Mari kita wujudkan kembali mimpi kita, Ra. Aku sudah mewujudkan sebagian mimpi kita untuk kampung ini, Ra. Ucap Arka penuh semangat. Maksudmu? Tanyaku bingung. Besok, kamu mau aku ajak ke sebuah tempat? Tawarnya. Senyuman lembut tidak sirna dari bibirnya. Besok, aku pulang kembali ke kota, Kak. Aku menunduk lagi. Baru bertemu dengan Arka, namun aku sudah harus berpisah lagi. Aku juga kuliah di kota, Ra. Nanti kita bertemu di sana. Balas pesanku, Ra, jika aku menghubungimu. Ujarnya santai. Apa? Aku terbelalak. Tidak pernah menyangka jika Arka ternyata kuliah di tempat aku berada. Kamu baru tahu kan, Ra? Kamu memang sudah banyak berubah, Ra. Kamu sudah tidak seperhatian dulu. Dia tertawa sombong. Aku sangat mencintaimu, Rara. Dulu, kini, dan juga sampai nanti. Rasa ini tidak akan pernah hilang, apalagi tergantikan. Arka menyentuh dadanya, merasai setiap gejolak yang muncul dari dalam dadanya. Aku sengaja sekolah di kotamu, Ra, hanya karena aku tidak ingin jauh darimu. Lanjutnya, tatapannya tertuju pada mentari yang mulai sepenggalah naik. Arka menautkan jemarinya pada jemariku. Sentuhannya masih sama seperti dulu. Seperti saat kami masih saling mencintai secara bebas. Arka, aku... Kak Mira! Seketika tubuhku mendegang. Refleks, aku melepaskan tautan jemari Arka, lalu berdiri dengan gugup. Menoleh ke belakang, ternyata Shita sudah berdiri di sana. Dia adik pertamaku. Shita, ucapku gugup. Kak Mira dicariin sama Kak Arga dari tadi. Ternyata kakak di sini. Shita menatap kami secara bergantian. Aku yakin gadis berusia 17 tahun itu paham betul apa yang terjadi padaku saat ini. Aku memajukan langkah perlahan, melirik Arka sejenak. Jangan takut, Ra. Ada aku yang selalu menunggumu. Bisik Arka tersenyum lembut, menguatkan hatiku. Aku membalas senyumnya dengan tak kalah lembut.
berjalan dengan gontai menghampiri Syita. "Kakak gimana sih? Pergi dari habis subuh gak bilang-bilang?" Syita mulai mengomel. "Udahlah, gak usah banyak ngomong. Yuk pulang." "Di mana Mas Arga?" tanya aku celingukan. Aku begitu takut jika Mas Arga malah mengikuti kami dan tahu jika aku tengah bersama Arka. "Tuh, nungguin di bawah." Syita menunjuk arah bawah jalan dengan wajahnya. Tubuh Mas Arga tidak terlihat. Aku yakin jika Mas Arga tidak melihat aku bersama Arka kali ini. Oke, semuanya masih aman terkendali. "Ayo kak, buruan." Syita menarik lenganku dengan kasar. Aku mengikuti langkah Syita dengan tergesa. Sejenak aku kembali menatap ke belakang. Terlihat Arka tengah menatap kami dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku duluan," ucapku tanpa suara. Arka mengangguk paham. Dia mengantarkan kepergianku dengan tatapan sendunya, dengan senyuman lembutnya, juga dengan cinta yang bersarang di hatinya. Bersambung.